Pagi itu Raeli dikejutkan dengan kedatangan Andrea. Tentu saja tidak pernah dibayangkan sebelumnya kalau wanita itu benar-benar datang berkunjung lagi setelah masalah kemarin. Raeli pikir Andrea tidak berani datang. Mungkin takut kena marah Mami, meskipun Raeli sudah memberikan konfirmasi kalau sebenarnya dia terpeleset dan tidak melihat langkah dengan benar. Padahal hari ini Raeli akan pulang ke rumah. Namun Mami mendadak harus menjemput Dedi yang katanya sudah sampai sementara Kak Rio meninggalkannya karena memang sudah waktunya untuk bekerja. Kali ini Raeli benar-benar sendiri di dalam ruang inap. Sementara itu Andrea merasa sekarang dia sudah datang di waktu yang tepat. Andrea mengenakan terusan panjang berwarna sage green yang dipadu-padankan dengan sweater rajut kebesaran berwarna hijau tua. Rambutnya sengaja diikat kuda sehingga membuat tampilannya terlihat seperti seorang remaja. Meski saat ini Andrea yakin ketika dia duduk perut buncitnya akan sedikit terlihat. Tapi Andrea tidak peduli, karena ada hal yang lebih penting yang akan dia sampaikan pada Raeli. Sudah cukup selama ini dia membiarkan sesuatu terjadi dan dia menutup mata karena ingat Raeli adalah adiknya. Tapi sekarang Andrea akan menegaskan satu hal. Pandangan wanita itu begitu tegas dan tanpa bantahan. Seakan-akan dia sedang memperingatkan Raeli kalau mungkin mulai hari ini, Raeli harus hati-hati. Andrea bukannya tidak ingin membalas. Namun setiap dia ingin membalasnya, Andrea selalu berpikir, balas atau tidak. Tapi bagaimana dengan Mami? Dia adalah adikmu Andrea, semua pikiran itu seakan menggerogotinya setiap kali emosi Andrea memuncak. Dia bukannya tidak tahu tentang gunjingan yang dihadapkan kepada Andrea dari rekan-rekan kantornya. Andrea tentu saja tahu akan hal itu, tapi memilih diam. Laporan yang tiba-tiba dia lihat di bak sampah. Andrea tahu siapa pelakunya. Dia tidak diam membiarkan pelakunya bebas begitu saja dong. Dia hanya butuh waktu untuk melihat sejauh mana dia bisa membiarkan pelakunya bermain. Selamat pagi adikku, sapa Andrea ramah dan kali ini duduk di sofa yang memang ada di ruangan itu. Senyumnya begitu menawan menatap ke arah Raeli yang saat ini keheranan karena Andrea yang bisa datang secepat ini, sepagi ini. Meski Raeli tidak tahu kalau sebenarnya mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Kakak dari mana saja? Kemarin kakak dicari sama Mami. Raeli terlihat lembut seolah-olah dia memang sedang menanti kedatangan Andrea. Wanita itu melipat kedua tangannya di dada. Sepertinya Raeli masih ingin bersandiwara karena merasa bahwa Andrea tidak tahu apa-apa tentangnya. Karena memang dia merasa selalu bisa menyembunyikannya dengan baik. Kamu tidak lelah? Pertanyaan Andrea membuat wanita itu mengernyitkan dahinya bingung. Maksud kakak apa? Tanya Raeli dengan bingung. Karena sekarang tatapan Andrea begitu tajam dan tegas. Kali ini Raeli tidak bisa menebak dengan pasti apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Andrea. Karena sekarang tatapan Andrea begitu berbeda dari biasanya. Kamu masih belum puas ya? Tanya Andrea yang kini terdengar sedih. Kemudian menekuk bibirnya dan menatap ke arah Raeli dengan sendu. Raeli menampik ekspresi bingung. Karena tidak biasanya Andrea akan seperti ini. Siapa sangka, kalau sekarang Andrea malah mencoba untuk mengintimidasinya. Raeli berusaha menahan ekspresi wajahnya. Dia harus terlihat seperti orang yang memang tidak tahu apa-apa tentang masalah kemarin. Tatapan Raeli jatuh kepada perut Andrea yang kini terlihat membuncit. Entah kenapa hatinya mendadak kalut. Apakah saat ini perut itu bukan menyimpan lemak, melainkan ada janin juga? Raeli segera membantah apa yang dia pikirkan. Rasanya tidak mungkin ada janin di perut kakaknya, meski sekarang apa yang dia lihat itu memang meyakinkan. Apa yang sebenarnya kakak ingin sampaikan? Tanya Raeli yang merasa kini Andrea sedikit berbasa-basi terlalu lama. Andrea menarik satu sudut bibirnya ke atas. Dia menyiapkan banyak untuk adiknya tersayang.
Bukankah sekarang sudah saatnya Andrea memperlakukan Riley seperti adik kesayangannya? Tentu saja aku merasa bersalah padamu adikku. Kemarin mungkin saja aku tidak ingat kalau aku pernah mendorongmu. Wajah Riley berubah pias. Tidak menyangka kalau Andrea akan mengatakan hal tersebut dengan raut wajah yang begitu aneh. Dia seperti sedang tersenyum, namun Riley yakin kalau apa yang dia tunjukkan itu bukan senyuman. Kakak jangan memikirkan hal itu lagi. Sejujurnya aku merasa tidak yakin juga, karena yang aku rasakan hanya licin dan ada sedikit dorongan aneh. Mendengar ucapan Riley sesungguhnya Andrea ingin tertawa. Bagaimana tidak tertawa kalau saat itu saja Andrea melihat dengan jelas Riley yang tersenyum aneh sebelum menjatuhkan dirinya sendiri di tangga. Sebenarnya Andrea bergidik ngeri ketika memikirkannya. Hanya orang-orang yang tidak waras yang melakukan hal tersebut. Mengorbankan nyawanya hanya demi menjatuhkan orang lain. Riley, aku rasa kamu lupa satu hal. Andrea mulai memonopoli pembicaraan. Hal itu lantas membuat Riley mengernyitkan dahinya bingung. Apa yang sudah aku lupakan? Tanya Riley gugup. Andrea menarik kedua sudut bibirnya secara tipis ke atas. Kamu tidak tahu ya? Tanyanya. Andrea menghentikan ucapannya sejenak kemudian memandang wajah Riley yang terkesan polos dan lugu. Seakan tidak mengerti apa yang saat ini dikatakan oleh Riley. Andrea yang tadinya sedang duduk di sofa, mulai bangkit. 5 detik sebelum kamu jatuh, kamu tersenyum ke arahku. Senyuman yang masih aku ingat, dan mungkin saja suatu saat nanti aku akan melihat senyuman itu. Riley berubah pucat, Andrea mengingat semuanya. Namun dengan cepat dia kembali terlihat bingung, seolah-olah memang tidak tahu apa yang sedang mencoba Andrea katakan sekarang. Kakak bicara apa sih? Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku jatuh. Kapan aku tersenyum? Andrea berdeci pelan. Sangat lucu mengetahui bahwa ternyata Riley tidak mau mengaku juga. Dia masih mempertahankan sandiwaranya. Sepertinya Andrea harus bertindak dan mengingatkan beberapa dosa masa lalu yang sempat dia lupakan. Laporan tentang perencanaan produk dari Lince. Aku menemukannya di tempat sampah. Kira-kira siapa yang membuangnya ya? Andrea berucap seraya berpikir. Dia ingin melihat sejauh mana Riley bisa tahan bersikap seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa padahal sebenarnya dia adalah duri di dalam daging. Riley menelan ludahnya gugup. Hatinya mendadak gelisah, karena terkejut mengetahui bahwa Andrea bisa membahas masa lalu dan kini terlihat sangat yakin pada apa yang akan diucapkannya. Siapa yang berani membuang laporan itu di tempat sampah? Katakan saja padaku Kak. Aku pasti akan bisa membalaskannya untuk kakak, ujar Riley terlihat yakin. Kalau saja Andrea tidak sedang bersandiwara sebagai sosok wanita yang dingin dan misterius, mungkin saja sekarang dia akan tergelak. Lihatlah bagaimana sekarang Riley terus-terusan menghindar dari semua petunjuk yang mengarah kepada rencana untuk mengintimidasi dirinya. Sudah aku duga, kamu memang adikku yang hebat dan sangat pengertian. Tidak sia-sia aku menggantikanmu menikah dengan James kala itu. Riley menelan ludahnya gugup. Sekarang dia baru paham, apa yang Andrea coba katakan padanya sekarang. Hatinya kembali gelisah, kemungkinan terbesarnya adalah Riley mungkin tidak perlu bersandiwara lagi karena memang Andrea seakan sengaja menyudutkan dirinya. Kamu masih mau bertahan? Kakak, sebenarnya apa yang kakak inginkan? Aku sama sekali tidak paham kalau kakak terus berbelit-belit seperti ini. Andrea menekuk bibirnya terlihat kesal, namun dia hanya sengaja mempermainkan Riley saja. Sekarang dia melihat Riley sebagai pengusik yang harus segera disingkirkan. Riley, berhentilah bersandiwara. Mendengar hal tersebut Riley yang tadinya hendak berpura-pura lagi, kini menghela nafas jengah. Tidak disangka kalau sekarang Andrea sudah mengetahuinya. Namun Riley memilih diam sembari menatap Andrea dengan penuh tanda tanya.
Lebih tepatnya penasaran bagaimana Andrea bisa mengetahuinya secepat ini. Raut wajah Raeli yang semula tersenyum dan senang, berubah datar dan kini seakan tidak akan lagi menyembunyikan sesuatu dari Andrea. Andrea berdiri melipat kedua tangannya di depan dada. Memberikan senyum yang mengisyaratkan dia sedang berkata, "Kena kau," karena Raeli seakan menyerah. "Jadi selama ini kakak sudah tahu ya?" Menarik, ucap Raeli yang kini terkekeh kecil melihat raut wajah kesal yang ditujukan kepadanya. "Aku bahkan tahu apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Raeli." Mendengar hal tersebut Raeli hanya mengulas sebuah senyum licik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Andrea menghela nafas, "Mau sampai kapan, Raeli?" tanya Andrea jengah. Karena bagaimanapun Andrea masih tidak paham kenapa Raeli sampai bertindak senekat itu. Andrea yakin kalau selama ini dia tidak pernah menyinggung adiknya. Tapi seolah-olah Andrea lah yang memiliki banyak salah terhadap Raeli sehingga wanita itu membencinya dan rela melakukan apapun untuk menjatuhkannya. Mereka berdua sama-sama terdiam dengan posisi saling pandang satu sama lain. Meski sebenarnya sekarang mereka sedang mendengarkan kata hati mereka dan pikiran masing-masing. "Aku tidak mengerti kenapa kamu begitu membenciku. Karena selama ini aku berusaha untuk tidak bersinggungan denganmu. Semua yang kamu lakukan di kantor, kamu pikir aku tidak mengetahuinya?" ujar Andrea terdengar sarkastik. Wanita itu berdeci pelan saat melihat Raeli yang kini menatapnya tajam. Seolah-olah dia sedang menyiapkan beberapa kesalahan Andrea yang membuatnya memang punya alasan sekuat itu untuk membencinya. "Jangan memutar balikan fakta, Kak. Tidak ada asap kalau tidak ada api, dari dulu kakak selalu lupa bahwa aku ini hanya anak angkat. Pergerakanku terbatas, aku selalu mengalah untuk kakak karena tahu diri. Lalu aku berpikir lagi, mengapa saat itu Mami dan Dedi mengadopsi diriku sementara ketika diadopsi, rasanya seringkali diabaikan," ujar Raeli. Dia tampak menjelaskan dengan tenang, meski Andrea terlihat seakan tidak setuju dengan ucapan Raeli. Bagi Raeli Mami dan Dedi secara tidak sadar sering membandingkan dirinya dan Andrea. Raeli dari kecil sudah harus mengalah dengan si anak kandung, karena tahu tempatnya di mana. Namun semakin dia dewasa, dia semakin merasa apa yang sebenarnya dia lakukan hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Andrea kembali menghela nafas jengah, dia tidak tahu sama sekali kalau Raeli berpikir bahwa Raeli diadopsi hanya karena Mami dan Dedi ingin memberikan teman main untuknya. Padahal dia salah besar. Sebelum mereka mengikuti alur proses adopsi, Mami dan Dedi tentunya sempat berbincang serius. Tidak mungkin mereka mengadopsi dengan alasan yang sangat kekanakan seperti itu. Jelas-jelas Mami dan Dedi memang menginginkan anak lagi, tapi mereka tidak bisa memilikinya. "Kamu berpikir bahwa Mami dan Dedi mengadopsimu hanya karena ingin mencarikanku teman bermain begitu? Kenapa sesempit itu pikiranmu, Raeli?" Andrea menggeleng dengan jengah, tatapan begitu frustasi dan berdeci sebal. "Kakak tidak tahu rasanya diabaikan dan dibandingkan. Kakak tidak pernah merasa tatapan mata orang seolah-olah sedang mengintimidasi dan mengataiku bahwa aku tidak pantas menjadi keluarga Celestine. Aku hanya anak angkat yang tidak lebih, hanya sebagai bayang-bayang anak kandung, kakak tidak pernah mengerti rasanya." Teriakan nyaring itu santer terdengar, hal itu membuat Andrea terdiam. Sementara Raeli berdeci pelan, "Sekarang kakak sudah tahu semuanya. Jadi untuk apa aku menutupinya lagi? Aku harap kakak mengerti kenapa aku melakukan hal ini. Apa yang Raeli katakan memang ada benarnya. Selama ini secara tidak sadar, orang-orang selalu membandingkan mereka. Baik itu karena memang Andrea anak kandung, atau karena Andrea lebih kompeten dari Raeli. Lalu di mana letak salah Andrea? Karena orang-orang yang mengatakannya, tapi kenapa harus Andrea yang kena imbasnya? Aku masih tidak mengerti, Raeli. Dengan kamu merencanakan hal busuk itu, hanya akan membuatmu dalam kesulitan, ujar Andrea yang kini membantah wanita itu.
Raeli mengernyitkan dahinya bingung, kesulitan karena sekarang aku tidak akan tinggal diam jika kamu masih mau melakukan hal bodoh, balas Andrea cepat dengan satu sudut bibir yang ditarik ke atas. Raeli menggeretakkan giginya tampak kesal ketika menatap Andrea yang kini meliriknya dengan pandangan tajam. Sekilas wanita itu juga tersenyum ke arahnya. Sebenarnya apa tujuan kakak datang ke sini? Kakak hanya akan mengatakan hal tersebut kepadaku. Tidakkah kakak terlalu berterus terang? Andrea terkekeh pelan. Ternyata Raeli masih penasaran dengan maksud kedatangan Andrea sekarang. Wanita itu kini menatap lurus ke arah Raeli. Aku hanya ingin mengikrarkan satu hal penting kepadamu. Tentu saja, sekarang kamu memilih untuk mencari masalah denganku, kali ini aku sudah tidak akan melihatmu seperti adikku. Raeli berdecih, pada dasarnya aku memang bukan adik kandung kakak. Jadi untuk apa aku begitu terpengaruh dengan hal ini? Aku tidak peduli kakak mau memandangku apa, dan apa yang mungkin kakak lakukan padaku juga tidak akan pernah bisa mempengaruhi diriku, ujar Raeli yang kini menatap sinis ke arah Andrea. Kamu salah besar Raeli. Justru ini akan sangat berpengaruh, terutama untukmu. Tindakanmu sudah melampaui batas kesabaranku. Jangan lupa apa yang kamu lakukan kemarin dengan sengaja. Kamu benar-benar tidak waras ya. Kamu tidak memikirkan bayi yang ada di dalam kandunganmu dan menjatuhkan diri seperti itu, tambah Andrea yang dibalas acuh oleh Raeli. Tapi tidak apa, selama kamu tidak menyakiti mami aku masih akan mengawasi apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Sudah aku katakan bukan. Kakak pasti tidak akan pernah mengerti jika berada di posisiku. Karena kakak adalah anak kandung yang posisinya tidak akan terancam, berbeda denganku. Lalu urusanku dengan bayiku, bukan urusan kakak. Lebih baik kakak memikirkan bagaimana bisa menyusulku dengan cepat. Raeli terkekeh kecil, kakak tahu. Mami sangat mendamba cucu ini. Saranku hentikan saja pernikahan sandiwara itu. Raeli sungguh percaya diri. Sayang sekali apa yang dia katakan tidak akan terjadi. Karena seharusnya Raeli yang sekarang ketar-ketir jika mengetahui kalau Andrea sedang mengandung. Namun sepertinya Andrea harus memikirkan ulang sebelum dia memberitahu Raeli. Apa tidak sebaiknya kita tunggu sampai acara baby shower yang tidak sengaja dia dengar, ingin digelar oleh Raeli? Cukup Raeli, kamu jangan pernah membahayakan orang lain untuk kepentingan dirimu sendiri. Bahkan jika itu memang anakmu, seharusnya kamu lebih menyayanginya, ujar Andrea tidak habis pikir kenapa Raeli mau membahayakan calon buah hatinya, apa dia tidak menyayangi anaknya. Kalau ingin menceramahiku lebih baik kakak pergi sekarang. Sebelum mami datang dan menahan kakak lebih lama di sini. Raeli benar-benar ingin Andrea pergi saja sebelum mami datang, dan dia harus benar-benar terlihat baik di depan mami. Andrea terkekeh kecil, oh, rasanya aku takut mendengar ucapanmu setelah berubah menjadi dirimu yang sebenarnya. Andrea berekspresi takut dan memeluk dirinya sendiri, seolah-olah memang sengaja mengejek Raeli. Wanita yang kini terduduk di ranjang pasien itu hanya bisa mengepalkan tangannya kuat. Tidak disangka akan tiba masanya Andrea mengetahui apa yang selama ini dia sembunyikan. Ternyata kakak juga tidak lebih dari orang licik. Buktinya kakak memanfaatkan keadaan dan memojokkanku. Di mana letak aku memojokkanmu? Apa karena kata-kataku memang benar Raeli? Kamu memang tidak pernah tulus menganggapku sebagai kakakmu. Tapi, kamu malah menganggapku sebagai orang yang menjadi sainganmu. Hawa ruangan ini menjadi panas. Kedua wanita itu sedang memendam emosi yang hendak meledak-ledak ingin dikeluarkan. Tok, tok. Raeli. Perdebatan mereka terhenti ketika melihat mami yang datang. Di belakangnya ada Dedi dan Andrea yakin ada River di luar menunggu Dedi dan maminya keluar. Andrea segera mengambil tempat dan duduk di sofa. Siapa sangka kalau mami dan Dedi datang begitu cepat. Raeli sempat melirik Andrea dengan pandangan licik,
entah apa yang sekarang sedang dipikirkan oleh wanita itu. Mami, Daddy. Akhirnya kalian datang. Aku sudah merindukan kalian berdua dari tadi. Andrea hanya diam mengamati, melihat perilaku yang begitu menggelikan dari Raeli. Dia sedang menunggu apa yang mungkin akan dia katakan setelah melirik Andrea. Kamu juga datang, Andrea. Sapa Daddy yang kini tersenyum lembut ke arah putri sulungnya. Melihat respon Daddy, kemungkinan besar Mami belum menceritakan pada Daddy apa yang terjadi pada Raeli. Karena seingat Andrea, Daddy mungkin akan menginterogasinya. Bagaimana bisa kamu berakhir di sini, Raeli? Padahal Daddy baru saja mendapatkan kabar baik tentang kehadiran cucu pertama keluarga kita. Tapi kamu membuat Daddy terkejut lagi karena memberikan berita tidak menyenangkan seperti ini, tegur Daddy yang kini menatap putri bungsunya dengan tegas. Perawakan dan karakter wajah Daddy memang sedikit galak. Sehingga mau ekspresinya biasa saja pun, nanti akan terlihat marah. Raeli hanya tidak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Daddy. Andrea mengamati bagaimana Raeli yang kini terlihat biasa saja, tidak bermanja seperti ketika dia bersama dengan Mami. Itu karena Raeli juga tidak sadar Raeli malah mengira Kak Andrea yang mendorong Raeli, saking Raeli tidak sadarnya kenapa tiba-tiba terjatuh. Andrea benar-benar ingin tertawa sekarang juga. Akting Raeli memang tidak bisa diragukan. Pantas saja selama ini Mami selalu mengira Andrea lah yang sering mengganggu Raeli. Padahal sebenarnya Andrea sering bingung kenapa tiba-tiba Mami berkata padanya untuk tidak mengganggu Raeli atau memarahinya. Sama seperti kemarin saat Raeli mengambil potongan apel yang seharusnya punya Andrea. Sebenarnya Andrea tidak mempermasalahkan hal kekanakan seperti itu, hanya saja Raeli yang membuat darahnya mendidih akibat ucapannya yang terkesan dipaksakan. Betapa tersiksanya Andrea harus menahan itu semua di depan maminya. Sekarang pun dia harus menahan karena tidak ingin menyakiti hati maminya dengan menyenggol Raeli. Ketika Daddy sedang mengomeli Raeli, Mami melirik Andrea yang saat ini duduk dengan tenang. Matanya memicing ketika melihat perut Andrea terlihat membuncit, namun seakan tertutup dengan terusan kebesaran yang dia kenakan. Namun Mami tidak menampik rasa curiga, sebaliknya dia justru mendekat hendak mengajak putri sulungnya itu berbicara. Apalagi kemarin mungkin saja tindakan Mami sudah keterlaluan. Sayang, kamu kemana aja dari kemarin? Tanya Mami dengan senyum tulusnya seraya mengusap pelan puncak kepala Andrea. Andrea menoleh dengan tatapan yang melembut. Tidakkah dia bisa kesal dengan wanita yang begitu dia sayangi ini? Ada hal yang harus Andrea urus. Mami tenang saja, balas Andrea. Maaf ya kalau kemarin Mami sudah membuat Andrea tersinggung. Mami tidak bisa berpikir jernih karena terkejut melihat kejadian itu secara langsung. Tapi Mami yakin dan percaya kalau Andrea tidak mungkin melakukannya kan? Andrea menganggukkan kepalanya, entah sejak kapan Daddy ikut bergabung dengan mereka. Memangnya apa yang sudah terjadi sampai Mami menuduh putri kita? Suara bariton yang berat itu membuat mereka sama-sama menoleh. Kemarin Raeli terjatuh dari tangga. Dia salah ingat, dia mengira kalau Andrea yang mendorongnya padahal hal itu tidak benar, ucap Mami. Raeli menelan ludahnya gugup, dia takut kalau Daddy akan mulai curiga dan mengetahui kebenaran apa yang sedang dia sembunyikan. Daddy mengernyitkan dahinya heran, memangnya ada alasan apa sampai Andrea mau mendorong adiknya sendiri. Mungkin saat itu Raeli tidak sadar dan terkejut, ujarnya. Raeli tertawa hambar, hahaha itu benar Mungkin karena kondisiku yang saat itu sedang pusing, jadi menyangka bahwa saat ini ada tangan yang berusaha mendorongku untuk jatuh. Raeli harus menghilangkan kecurigaan dadinya. Kalau Mami adalah orang yang mudah untuk dikelabui dengan ekspresi wajah memelas, maka Daddy adalah kebalikannya. Aku tidak mungkin mendorong adikku sendiri. Saat itu Mami melihat kejadiannya langsung, tapi saat Raeli sudah terjatuh. Mana mungkin aku mau mendorongnya bukan?
Gawat. Andrea malah bertingkah seperti itu agar Dedi curiga padanya. Raeli menggigit bawah bibirnya dengan ragu, ini pertama kalinya dia merasa sangat terancam. Seperti dugaan Andrea, wanita itu melihat Dedi yang kini berpikir keras, "Andrea, kamu benar-benar tidak melakukannya bukan?" Tanya Dedi yang seakan menuntut penjelasan dari apa yang sudah dikatakan oleh Andrea. "Iya Dedi, aku tidak mungkin mendorong adikku sendiri kan? Dedi juga tidak mau percaya padaku." Tanya Andrea yang kini mengerucutkan bibirnya seperti sedang merajuk. Dia ingin mencoba cara Raeli. Sepertinya memang berhasil, karena sekarang Dedi tampak menatapnya dengan tatapan heran. Mengingat Andrea sendiri terkadang geli kalau bersikap manja padanya. Dedi terdengar menghela nafas, "Kalian berdua jangan sampai terlibat perdebatan. Jadilah sepasang saudara yang akur," peringat Dedi yang menatap satu persatu meski tatapannya terkesan tajam dan galak. "Kamu juga Andrea, Dedi dengar akhir-akhir ini kamu mengawasi pembangunan pabrik dengan sangat baik. Padahal Dedi sudah katakan kalau hal itu nanti diawasi oleh mandor dan dia yang akan memberikan kamu laporannya, jadi kamu tidak perlu turun tangan." Suara helaan nafas itu terdengar lirih, "Jaga kesehatanmu." Tambah Dedi yang kini menepuk pelan pundak putri sulungnya. Andrea terkekeh kecil dan mengangguk, "Tentu saja Dad. Aku tahu kalau Dedi pasti sangat menyayangiku bukan? Sehingga Dedi tidak mau terjadi hal buruk padaku," ucap Andrea yang kini melemparkan tatapannya pada Raeli seperti sedang memberitahu Raeli, tanpa dia bertingkah menggelikan dia pun akan dapat perhatian dadinya. "Bagaimana dengan James? Kenapa Dedi tidak tahu dia pergi ke luar negeri dan meninggalkanmu sendiri di sini, atau mau tinggal saja beberapa hari di rumah?" tanya Dedi. Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas dengan senyuman tipisnya. Sebenarnya Andrea ingin tapi mungkin dia harus menjauh dulu dari Raeli. Bisa saja wanita itu tahu kalau Andrea sedang hamil, Andrea tidak akan bisa menebak apa yang mungkin sedang Raeli pikirkan bukan? Wanita licik itu, Andrea tidak akan pernah membiarkannya kembali membuat masalah. Andrea sudah memastikannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.